Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua yang dikasihi Tuhan malam hari ini, yang rindu menyembah Tuhan malam hari ini, mari lambaikan tanganmu. Yang di rumah pun juga, dimanapun yang mengikuti ibadah secara online, mari bersama-sama kita mau serahkan hati kita buat Dia. Sebelum kita lebih dalam lagi meninggikan Dia, mari bawa hatimu untuk menyembah Dia. Serahkan hati, tubuh, dan pikiran kita buat Dia. Haleluya Yesus. Bapa di surga, sungguh malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih mempercayakan hari buat kami Bapa, hingga sampai saat hari ini, sampai malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, yang terus baru Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapa, kami mau membawa hati kami Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang senang untuk ditinggikan. Engkau Allah yang senang saat kami menyembah Engkau Bapa. Sebab itu Bapa, biarlah kami membawa hati kami, untuk kami bersama-sama mengagungkan Engkau malam hari ini Tuhan. Kuduskan kami semuanya Bapa, urapi kami semuanya Tuhan. Penuhkan kami atas sukacita-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, ada sesuatu yang berbeda boleh keluar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala pelanggaran kami. Tuhan ampuni segala kesalahan dan kekurangan kami Bapa, sehingga kami boleh lebih layak lagi untuk meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa tubuh kami membawa persembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di pemandangan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan, ku sembahkan, 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 ku s
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Pujikan dari awal pujian ini. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan
buat ditinggikan selalu Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat katakan, segala perkara. Biarkan jemaat pujikan pujian ini dari hatimu, katakan. Kami percaya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau mampu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara Yesus. Ya Tuhan, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Mari bangun imanmu sampai telingamu dengar bahwa segala perkara Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita, apapun itu bentuknya. Mari bersama-sama kita mau serahkan di dalam tangannya. Dia yang sanggup untuk melepaskan semuanya. Dia yang mampu turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan segala perkara. Glory, glory. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Engkau setia. Haleluya. 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 Setia buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di saat kami tidak mampu Tuhan, Engkau yang mengangkat tangan kami Bapa. Di saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau akan turun tangan atas kami Tuhan. Di saat kami berserah Tuhan, Engkau sendiri akan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan setiap rancangan-Mu Bapa. Rancangan-Mu tidak pernah yang menyelakakan kami Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah membuat kami kecewa
Kami mengangkat tangan kami, Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, Yesus. Kami menyerahkan masa depan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Masa tua kami, Tuhan. Masa sekolah kami, Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami kesulitan demi kesulitan, Bapa. Tetapi kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja, Tuhan, dalam segala hal, Tuhan. Engkau mampu, Bapa, menyelesaikan semuanya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Panggil Dia Yesus. Bersama-sama katakan Yesus. 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 Kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau, Bapak. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, Bapak. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik buat kami, Bapak. Waktu-Mu itu tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Walau terkadang kami merasakan bosan untuk menantikan, Bapak. Tetapi Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami, Bapak. Terima kasih, Bapa di surga. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi pujikan pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kami tahu Tuhan, Ku percaya kami harus melewati semuanya Bapa. kebaikanku. Bila nanti Tapi jangan lepaskan telah kami Tuhan. tiba waktu, Buat kami kuat untuk ku menanti setiap percaya waktu. kuasa-Mu memulihkan hidupku. Karena kami tahu waktu-Mu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena kemurahan demi kemurahan berlaku atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Malam ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu boleh mengucap syukur kepada Allah. Sebab kasih-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Tuhan, inilah hidup itu Tuhan. Memang persoalan datang silih berganti, suka dan duka akan menghampiri setiap manusia. Dan hanya kehidupan yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami kekuatan di dalam persoalan. Dan kemenangan itu menjadi bagiannya. Malam ini Tuhan, kami menyediakan hati sebentar kalau Engkau berbicara kepada kami. Apa yang hendak Kau sampaikan, sampaikanlah kepada kami. Sebab kami sangat merindukan perkataan-perkataan firman-Mu yang merupakan kekuatan bagi hidup kami. Kekuatan bagi perjalanan kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi untuk kami memahami setiap perkataan-perkataan firman-Mu, sehingga setiap kami diberkati oleh pemberitaan firman ini. Baik yang mengikuti secara online maupun yang ada di gereja, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Allah, Tuhan singkirkan dan usirkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah bekerja, menolong kami, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, sehingga kami mengerti
setiap perkataan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saya ajak angkat satu pujian dulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Percaya tapi tidak melihat ya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu ya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji Tuhan ya. Oke, saya ucapkan selamat malam, selamat kita mengikuti ibadah worship night ya. Puji Tuhan ya. Malam ini saudara saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya berikan sebuah tema memahami kehidupan. Ya. Saudara, kehidupan ini sesuatu yang kompleks. Ya. Dipandang dari sudut mana, kita akan menemukan dan memahami kehidupan dari sudut pandang apa yang akan kita tekankan di situ. Ya. Malam ini saya rindu, saya ajak saudara untuk melihat, memaknai kehidupan ini, ya, sesuai apa yang Tuhan inginkan, ya, seperti yang dikatakan di dalam pengkhotbah. Ya. Begini saudara ya, kehidupan ini ya, memang merupakan sebuah ramuan ya, antara tawa dan tangis, antara suka dan duka. Ya. Diramu begitu rupa ya, menjadi satu kehidupan yang akan nanti kita maknai seperti tertulis di dalam pengkhotbah pasal yang ke-3 ya.
Kita akan lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang keempat. Ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dikatakan begini, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, saudara, kedua hal ini ya, jadi tawa tangis ataupun duka dan gembira, keduanya ada bagaikan dua simpul. Ya, ini. Cuma mereka ini berbeda warna. Ya, yang terjalin menjadi satu, menjadi anyaman tali kehidupan. Ya. Dan kita bisa melihat dari sini, ya. Betapa dua simpul ini yang berbeda warna terjalin menjadi satu kehidupan ini memang benar-benar harus kita pahami. Ya. Pahami. Yang paling penting adalah kita ini mengetahui ya, bagaimana keduanya ini terjalin menjadi satu ya, menganyam kehidupan kita. Ya. Membentuk kehidupan kita. Dan dengan kata lain, saudara ya, kita harus mengetahui bagaimana sifat hubungan di antara tangis dan tawa itu. Bagaimana kita mengerti sifat hubungan di antara keduanya, tangis dan tawa ataupun duka dan gembira. Nah, saudara, di dalam Alkitab hubungan ini ya dijelaskan dalam 3 sifat. Ya, hubungan ini. Ya. Yang pertama itu adalah hubungan yang saling melengkapi, saling mengisi. Nah, saya katakan ini adalah hubungan komplementer namanya. Artinya satu hubungan yang keduanya saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Ya. Selalu bersama-sama mereka ini dan tidak mungkin tidak selalu bersama-sama. Ya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan yang sama sekali 100%. Tidak ada. Mesti di dalamnya ada sesuatu yang kesukaan di situ. Ya. Tidak ada kesenangan yang total hanya senang saja. Tetapi di dalamnya nanti kita akan menjumpai juga ada kesusahan, saudara ya. Ini. Nah, sebagai contoh, saudara ya, seorang yang sedang naik pangkat, nah, tentu yang dirindukan itu gajinya meningkat. Ya. Tentu orang ini akan senang, saudara ya, karena perubahan jabatan itu. Tetapi perlu diingat, itu juga ada susahnya. Memang naik pangkat itu senang, tetapi juga ada susahnya. Ya. Karena pekerjaan menjadi tambah banyak. Sebab dituntut oleh perusahaan. Ya. Tanggung jawab pun menjadi lebih berat. Kalau dulu cuma pegawai biasa, tapi sekarang naik menjadi misalnya kepala. Nah, ini tanggung jawabnya lebih berat. Meskipun gajinya naik, jabatannya naik. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, inilah hubungan komplementer. Artinya apa? Artinya tidak mesti selamanya senang, tetapi ada susahnya. Ya. Sebaliknya, kalau seorang itu terbaring sakit, ya terbaring sakit, ya memang tidak enak. Ya. Tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan bagi tubuhnya untuk bisa beristirahat.
Itu kesempatan bagi jiwanya untuk merenungkan apapun yang telah terjadi dalam kehidupannya dan bisa hidup semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itulah kehidupan. Ya, itu yang dikatakan kehidupan terjalin ya antara dua simpul ini menjadi satu anyaman kehidupan. Ya, saudara, hidup ini ya selalu terdiri dari keduanya. Ada susah, ada sukacita. Ya. Ada tawa, ada tangis. Ya. Dijelaskan di dalam pengkhotbah itu bahkan ada mati, ya. Ada hidup. Ya. Ada orang yang berlelah-lelah, tapi ada orang yang begitu sukacita. Ya. Ada orang yang meratap, tapi ada orang yang menari-nari. Ya. Keduanya hadir bersama-sama menjadi satu jalinan yang memiliki peran satu dengan yang lain. Ya. Dan mereka ini saling melengkapi, saling mengisi, sekaligus saling memberi arti. Sama seperti cahaya lampu yang terang itu. Ya. Dia begitu bersinar, bercahaya, bersinar ketika ia berada di dalam kegelapan. Demikian juga warna putih itu akan menjadi cerah ketika ia berada pada background yang gelap. Ya, saudara, jadi hidup ini saya katakan adalah komplementer, artinya saling mengisi, saling melengkapi antara tangis dan tawa, antara duka dan gembira. Ya, itu pasti. Oleh karena itu, jangan kecil hati, jangan bersedih kalau engkau sedang susah. Ya, jangan takabur kalau engkau sedang senang. Ini ya. Sebab suka dan duka itu ya seperti musim. Dia tidak akan tetap seperti itu, tapi segera akan berganti dan berganti. Ya. Itu adalah hubungan yang bisa kita lihat dari kehidupan itu, ya. Komplementer itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, ya, kehidupan memiliki sifat hubungan yang merupakan sifat yang dapat diperbandingkan. Artinya itu bersifat komparatif. Ya. Bisa diperbandingkan. Apa artinya diperbandingkan di sini? Ya. Apakah kita membandingkan dengan apa itu, dengan mana yang kita suka? Ya, tentu tidak. Kita tidak membandingkan dengan apa itu, dengan sedih dan sukacita. Kita tentu akan memilih yang sukacita, ya. Saya yakin kita lebih suka yang tertawa dan gembira daripada yang tangis dan derita, ya. Tapi yang diperbandingkan di sini adalah kegunaannya bagi kita. Nah, kegunaan antara tangis dan tawa, antara duka dan gembira, kegunaannya apa? Ya, yang diperbandingkan itu adalah kegunaannya. Ini, ya, kegunaannya bagi kita. Ya, apakah itu menjadikan sesuatu yang lebih baik atau tidak? Begitu, saudara ya. Ya, saudara. Tetapi keduanya, ya, suka dan duka, lalu duka dan gembira, itu adalah dua hal yang sama-sama berguna. Ya, dua hal yang sama-sama berguna, itu benar. Ya, tetapi di sini ada yang lebih berguna dari dua hal ini. Ya, ada yang lebih berguna. Seorang hamba Tuhan yang bernama
Andar Ismail ya, dalam bukunya yang berjudul Selamat Mewarisi ya, itu menulis begini, saya tulis ya. Tawa dan gembira itu memang perlu. Ya. Tawa dan gembira, suka dan sukacita dan tangis itu memang perlu. Ya. Kita lebih banyak ya, tetapi kita lebih banyak belajar dalam situasi yang menderita. Ya. Dikatakan tawa dan gembira itu memang perlu. Tetapi saudara, kita lebih banyak belajar di tengah-tengah tangis dan derita. Untuk sukacita kita tidak perlu belajar di situ. Ya, tidak perlu kita ambil hikmahnya. Tidak ada yang perlu kita ambil hikmahnya. Tetapi untuk tangis dan derita, kita banyak sesuatu yang dapat kita ambil pelajarannya. Ya, beliau ini benar berkata, jikalau ini di-compare antara kebaikan, ya, antara tangis dan tawa, ya, ini. Maka kesukaran hidup, tangis dan air mata, duka cita akan menjadi guru yang lebih baik bagi kita daripada sukacita. Saya ulang lagi, kesukaran hidup dan tangis, air mata, duka cita menjadi guru yang lebih baik bagi kita. Membuat kita ini memiliki pribadi yang lebih kokoh. Ini ya. Sebagai contoh, saudara, saya punya seorang sahabat. Ya. Sahabat saya ini orang yang cukup kaya, ya. Cukup berada. Ya. Saudara, waktu dia mengirim anaknya untuk sekolah di Jakarta, ya. Ia membiarkan anaknya ini selama 2 tahun tidak memiliki kendaraan. Ya. Ia memberikan pelajaran bagi anaknya supaya ia menggunakan kendaraan transportasi. Bis, ya, bemo, ya, ataupun juga berjalan kaki. Ya. Ini. Ya. Lalu saya bertanya kepada teman saya ini, maksudnya apa? Dan dia menjawab begini, biar anak saya belajar sabar. Ya. Biar anak saya belajar bertekun. Biar dia biar dia tahu apa artinya kerja keras. Biar dia tahu apa artinya memeras keringat itu. Dan biar tahu dan berfokus dengan tujuannya apa. Iya, aku sekolahkan ke ibu kota. Ini saudara ya. Jadi ini yang dia jawab. Nah, baru sesudah semester keempat menginjak semester 5, anak ini baru dibelikan kendaraan oleh ayahnya. Ya, kendaraan bekas. Ya, ini. Ayahnya ingin mengajar kepada anaknya ini supaya lebih banyak belajar di dalam kesukaran. Untuk senang tidak perlu belajar. Tapi kesukaran perlu belajar di sini. Karena kesukaran itu sebagai gambaran bukan kemewahan, bukan kecukupan. Tetapi merupakan guru yang baik bagi dia. Guru yang baik bagi kita. Saudara. Ini. Jadi ini yang dapat kita lihat dari 2 hal ini. Inilah kehidupan. Ya. Ada tangis dan ada tawa. Ada sukacita ya, dan ada duka cita. Ini. Nah, setelah Tuhan itu mengaruniakan kita air mata. Air mata adalah merupakan pelapis dari bola mata kita. Ya. Pelindung
dari bola mata kita. Dia membentuk lapisan pelindung ya, yang akan membasahi bola mata kita supaya dia berfungsi dengan baik. Ya. Satu saat saya ini diajak oleh istri saya ke dokter mata. Dia bilang, mataku ini sepertinya kok sepet ya. Ngantukan gitu, sepet, gak bisa melek. Seperti terkatup terus gitu. Nah, itu dibawa ke dokter mata, saya bawa ke sana. Dokter mata bilang dilihat, sudah dilihat. Oh, mata ibu kering katanya. Mata ibu kering. Nah, maka diberikan resep, dituliskan resep, diberikan air mata buatan. Teteskan tes. Bola mata kembali berfungsi dengan baik. Ada pelindung, ada licin, tidak gesek gitu ya, antara gesekan antara bola mata itu tidak ada gesekan. Nah, bola mata itu berfungsi dengan baik karena air mata ini yang membasahi bola mata kita. Ya. Begitu juga dengan air mata kehidupan. Ya, tentu yang namanya air mata kehidupan ini memiliki arti yang sangat luas, saudara ya. Ya. Tapi yang namanya air mata kehidupan ini memang seperti yang saya katakan perumpamaan dengan mata tadi, air mata itu berfungsi dengan baik, berfungsi dengan banyak hal. Ya. Air mata kehidupan ya, itu berfungsi untuk menajamkan hati nurani kita. Ya. Air mata kehidupan ini artinya sesuatu yang berkenaan dengan perasaan batin ya. Yang di situ memandu perihal yang benar dan yang salah. Ini bicara hati nurani. Hati nurani berbeda dengan perasaan. Hati nurani sumbernya dari Allah. Ya, tapi kalau perasaan itu sumbernya dari keadaan sekelilingnya. Ini. Jadi air mata kehidupan. Ya, sesuatu yang merupakan sesuatu yang ada di dalam itu tampil keluar. Ya, dan itu membasahi, membuat tajam hati nurani kita. Ini. Nah, apa yang dimaksudkan begini? Ya, hati nurani berbicara tentang soal kebenaran dan kesalahan. Terkadang kalau kita ini melihat banyak hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya. Kalau hal tidak benar dilakukan orang-orang biasa, itu sudah lumrah. Tapi kalau hal yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang seharusnya tidak melakukan, saudara, maka hati nurani kita akan bertanya, mengapa dia melakukan itu? Kan begitu. Nah, air mata kehidupan kita ini ya, akan berfungsi menajamkan hati nurani kita. Dalam persoalan-persoalan berhubungan dengan hati nurani, kita dipertajam. Kita selalu bisa melihat. Air mata kehidupan berfungsi membuat kita menjadi lebih peduli. Ya, sesuatu yang berbicara dari dalam itu, saudara, itu membuat kita ini lebih peduli untuk sesuatu. Ya. Banyak hal. Ya. Misalnya peduli tentang orang yang sedang kelaparan. Ya. Orang yang teman-teman kita yang memerlukan sesuatu. Kita peduli di situ. Ini. Air mata kehidupan membuat kita tahu harganya sebuah perjuangan. Ini, saudara ya. Saya pernah melihat seorang anak ya,
Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dia hidup dengan seorang ibu, ya. Tetapi karena ibunya harus berjuang untuk keluarganya, dan apapun yang dikerjakan ibunya itu semata-mata sesuatu yang harus dia lakukan untuk keluarganya. Dan pekerjaan yang begitu berat dia harus lakukan itu. Dia peduli untuk anak-anaknya. Ya. Peduli di sini bukan cuma peduli untuk diri sendiri, untuk anaknya, tapi juga peduli untuk orang lain. Kalau air mata kehidupan ini kita miliki, kita akan menjadi orang yang peduli dengan sekeliling kita. Peduli dengan orang-orang yang tidak percaya. Peduli orang-orang yang sedang mengarah perjalanannya menuju kepada jurang maut. Kita peduli. Nah, air mata kehidupan juga membuat kita ini melindungi dari hidup yang dangkal. Kadang kita melakukan banyak hal tidak berpikir panjang. Kita melakukan banyak hal tidak bijaksana dan pikiran kita terlampau dangkal. Secara banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita ketika orang-orang berpikir terlalu dangkal. Sedikit tersinggung dia marah. Sedikit dengar omongan sedikit saja dia tidak lagi ke gereja, tidak lagi bersekutu. Kena sedikit persoalan saja sudah tidak gereja-gerejauan. Ini berpikir dangkal. Banyak hal yang bisa terjadi, saudara ya. Jika kita memiliki air mata kehidupan, maka kita akan berusaha untuk tidak malas di dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan ibadah. Ini, hidup ini memang adalah perpaduan antara tawa dan air mata. Keduanya ada untuk mengajar kita. Tawa dan air mata memang ada untuk mengajar kita. Tetapi guru yang lebih baik adalah air mata kesukaran hidup. Ini. Pemazmur berkata, ya, di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan lihat, saudara ya. Kitab Mazmur pada pasal yang ke-90. Ya. Mazmur 90, kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara ini, nah, saudara pemazmur ini tahu bahwa kesukaran dan penderitaan itu mengajar lebih banyak. Ya, mengajar lebih banyak. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya apa? Kita bangga apabila kita diajar di sini. Ya. Pemazmur ini memahami benar. Itulah sebabnya di ayat berikutnya dikatakan begini. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ini saudara ya. Jadi ini bagian yang kedua yang merupakan hubungan antara keduanya ini, saudara ya.
In. Jadi hubungan yang bersifat komparatif yang diperbandingkan. Jadi bukan soal mana yang kita sukai, tidak. Tetapi memperbandingkan mana yang lebih berguna, yang lebih berfungsi. Antara kebaikan dan kejahatan, antara tangisan dan tawa. Nah, bagian yang ketiga, kita akan lihat hubungannya adalah merupakan hubungan kronologis. Apa hubungan kronologis? Artinya tangis dan tawa seharusnya memiliki hubungan kronologis, yaitu hubungan yang satu dengan yang lain itu saling mendahului. Nah, saya teringat akan apa itu? Akan kata-kata yang berbunyi begini. Berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Menabur dengan cucuran air mata, ya, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ini jangan dibalik saudara ya. Jangan dibalik. Jadi jangan mudah tergoda untuk hidup dengan kemudahan. Jangan mudah mengikuti godaan hidup untuk menempuh jalan pintas. Seringkali kita ini senang yang mudah. Ya. Seringkali kita ini senang mengikuti jalan yang pintas. Ya. Kita bisa bayar dengan jalan pintas, saudara ya. Ini. Tetapi itu yang kita lakukan, kita tidak mau susah. Kita membuang yang tidak enak. Ya. Kita ingin berhasil tapi tanpa kerja keras. Itu tidak mungkin. Ya. Kita ingin tertawa tapi kita tanpa mengerti air mata itu apa. Ya. Sesungguhnya air mata itulah yang sedang mendidik kita. Oleh sebab itu, jika kita memahami ketiga sifat ini, hubungan antara kedua, tangis dan tawa itu. Yang pertama adalah komplementer, di mana keduanya itu saling melengkapi. Yang kedua komparatif, artinya kita mengambil sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Yang berguna adalah yang pelajaran yang banyak adalah di kesusahan. Dan yang ketiga adalah kronologis, di mana keduanya ini selalu berada dan saling mendahului. Dan kalau ketiga hal ini kita pahami dengan baik, maka kita akan dapat merangkul keduanya, susah dan senang. Merangkul antara tangis dan tawa itu lebih mudah. Kita lebih dapat merasa lega dan bersyukur kepada Allah untuk setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak paham. Seringkali kita tidak bisa terima. Kenapa saya harus susah terus Tuhan? Ya. Teman saya kok senang, kerjanya cuma begitu-begitu saja, malah senang. Ini, saya lihat teman saya itu kerjanya malah tidak benar. Ya. Kerjanya suka ngutil, kucak mencuri dan sebagainya. Malah sugih, malah kaya raya. Terkadang kita salah. Kita terkadang iri kepada orang fasik. Ya, tetapi malam ini kita diajar oleh Tuhan untuk memahami kedua hal ini yang merupakan rangkaian dari kehidupan kita. Susah, senang, ya, gembira, dan kesukaan itu, sedih dan kesukaan selalu ada bersama-sama. Dan kita harus dapat memahaminya dalam ketiga sifat. Komplementer, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita ini melihat kegunaannya. Dan ketiga adalah sifatnya
yang saling mendahului, itu dapat kita pahami dengan baik. Dan kalau kita dapat memahaminya dengan baik, kita akan mudah bersyukur kepada Allah. Susah ataupun senang, kita dapat bersyukur kepada Allah. Karena itu kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan. Saya mengundang singer dan BL, ya, cukup 3 orang di sini, dan pemain musik. Saya akan ajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Haleluya. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Dia dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tanyakan setengah suara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Apa hatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Bapa, Engkau pemberi kehidupan. Kami tahu Tuhan, tidak ada pemberian-Mu yang sia-sia. Hanya tidak semuanya kami suka Tuhan. Tentu saja kami lebih memilih tawa daripada duka cita Tuhan. Sekalipun derita itu mengajar kami untuk menjadi lebih bijaksana. Tapi kami tidak suka menelan yang pahit Tuhan. Apalagi terasa sakit, kami tidak suka. Sekalipun sebenarnya kami membutuhkannya sebagai obat penawar Tuhan, penawar racun yang bisa menyembuhkan racun dan penyakit yang ada pada tubuh kami. Tapi seringkali kami tidak suka. Racun kesombongan dan penyakit malas Tuhan. Racun ketidaktertiban dan penyakit ketidakpedulian itu ada pada kami. Racun yang sering kali Tuhan, racun kemalasan ya, dan penyakit kekerasan hati yang ada dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau obat itu Tuhan. Ajarkan kami Bapa, untuk kami dapat menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami lebih hidup dengan bijak. Agar segala tawaria kami ini menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan tetesan air mata kami memurnikan hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk giat
berjuang untuk sabar menanti datangnya fajar, dan tidak mengambil jalan pintas Tuhan. Ajar kami tekun Tuhan untuk menyambut ya, datangnya sukacita itu Tuhan. Tolong kami dapat merangkul kehidupan yang berisi suka dan duka dengan hati yang lapang. Haleluya. Biarlah kami dapat bersyukur dan berdendang ria di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Ajar kami dapat mempelajari dan mengerti tentang kehidupan ini Tuhan. Dan kedua hal itu mesti ada. Dan kami mesti faham dengan baik. Dia ada dan saling mengisi. Keduanya berfungsi dengan baik untuk hidup kita. Kami suka akan kesenangan, tetapi yang lebih bermanfaat adalah penderitaan, air mata. Dan benar, itu datang susul menyusul Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini kami mau belajar tentang ketiga hal ini Tuhan. Kehidupan ini. Jangan kami menjadi kecewa ketika kami tidak memahami ini Tuhan. Tapi biarlah Engkau memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami memiliki hidup yang kokoh Tuhan. Biarlah benang-benang tangis, benang-benang tawa itu merajut indah dan membentuk kehidupan kami yang kokoh Tuhan. Dan tidak tergoyahkan oleh persoalan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersukacita ketika Engkau mendandani kami. Tapi sesungguhnya itu hal yang biasa. Tapi ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami bagaimana dididik oleh penderitaan, itu sesuatu yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, bila ajarkan kami boleh mempercayai Engkau tanpa melihat Tuhan. Mempercayai janji-Mu, mempercayai firman-Mu, mempercayai penyertaan-Mu dalam suka dan duka. Malam ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi keadaan lemah, sakit, dalam keadaan duka di sini Tuhan. Dan kami percaya itu boleh ada. Dan kami boleh mengerti itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai sebuah pelajaran yang baik bagi kami Tuhan. Untuk memahami kehendak-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu itu yang akan menolong kami. Seringkali kami tidak memahami waktu Tuhan. Waktu kami menangis. Waktu kami tertawa. Tapi ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kami seperti orang yang bermimpi Tuhan. Ada sorak-sorai. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan persoalan sakit penyakit kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Allah yang menolong kami
Dan pada waktunya tepat Tuhan, Engkau yang akan bekerja menolong kami, menyembuhkan kami seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan hidup. Baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik ekonomi mereka, baik anak-anak mereka, baik persoalan-persoalan apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini. Seperti firman Allah katakan. Dan kalau terjadi dan Allah mengizinkannya, Dia tidak akan membiarkan kita terus berada dalam keadaan duka. Tetapi kasih sayang Allah yang sedang mengaturnya. Dan suka duka itu datang silih berganti. Menjadi sesuatu pelajaran yang berguna bagi kami. Dan kiranya kasih-Mu juga menolong anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Sehingga setiap anak-anak-Mu mengalami persoalan. Di dalamnya ada Tuhan yang bekerja sama. Untuk mereka dapat bertahan. Dan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya. Apapun pergumulan kami paham malam ini. Itulah kehidupan yang harus kami alami. Tetapi Engkau ada di dalamnya. Dalam suka dan duka. Dan Engkau bisa membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Menjadi sesuatu yang menyukacitakan hidup kami. Karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa. Untuk siapapun malam ini. Hari-hari ini yang mengalami persoalan-persoalan yang mereka tidak dapat atasi Tuhan. Mungkin keluarga kami, teman-teman kami yang jauh, ataupun siapapun Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Sehingga persoalan itu membangun kehidupannya semakin kokoh di dalam Engkau. Semakin setia, semakin sungguh-sungguh, bahkan semakin berkenan kepada Allah. Sehingga mereka menjadi kehidupan yang matang di dalam Engkau, yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, pemimpin kami di pusat, di daerah, bahkan di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Berkati pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebentar kami tidak mengakhiri ibadah worship night malam ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap doa-doa kami. Dalam setiap permohonan kami, setiap kerinduan kami. Kiranya Tuhan sendiri bekerja sesuai dengan apa yang Kau inginkan atas kami. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kami di awan-awan permai dalam sukacita yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.